Coba bayangin sebuah skenario yang benar-benar absurd. Musuh bebuyutan yang selama ini kamu takuti, yang kamu persiapkan untuk hadapi mati-matian, ternyata cuma diem membeku di balik pagar. Sementara itu, sahabat paling dekat yang kamu rangkul dan percaya, justru menusukmu dari belakang. Nah, ini bukan fiksi. Ini bukan film thriller. Ini adalah ironi pahit yang sedang dihadapi Eropa, tepat di pagi yang dingin tanggal 20 Januari 2026. Lupakan dulu semua yang pernah kita baca di buku sejarah, karena cerita yang satu ini jauh lebih gila dari apapun. Supaya kita paham betapa gilanya situasi ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. Coba kita ingat lagi Februari 2022. Pagi itu, saat tank-tank Rusia mulai bergerak melintasi perbatasan Ukraina, seluruh Eropa seakan terbangun dari mimpi panjangnya. Mimpi indah tentang gas murah, perdagangan yang lancar, dan perdamaian abadi. Tiba-tiba saja, benua yang tadinya penuh perdebatan internal mendadak kompak. Hanya ada satu narasi, satu musuh bersama, Rusia. Rusia adalah agresor, Rusia adalah monster, dan Rusia adalah sebuah ancaman eksistensial yang harus dihentikan dengan cara apapun. Seperti kata Ursula von der Leyen, ini bukan lagi soal politik, ini soal pertarungan demi masa depan peradaban Barat itu sendiri. Dan Eropa benar-benar membuktikannya dengan tindakan, bukan cuma kata-kata. Mereka menguras segalanya, energi, uang, bahkan air mata, untuk membangun sebuah benteng raksasa di perbatasan timur. Ini bukan retorika politik murahan, ini pengorbanan yang nyata, yang terasa sampai ke tulang. Coba kita lihat angkanya. Belanja pertahanan Uni Eropa itu meroket gila-gilaan dari 240 miliar euro di tahun 2022 langsung loncat jadi 381 miliar euro di tahun 2026. Itu kenaikan 62% loh dalam 4 tahun. Uang sebanyak itu seharusnya bisa dipakai buat sekolah, rumah sakit, atau perbaikan jalan. Tapi semuanya dialihkan untuk perang. Dan ini bukan cuma angka kolektif di atas kertas. Lihat saja Jerman, negara yang biasanya paling anti-militer, tiba-tiba menggelontorkan 100 miliar euro hanya untuk modernisasi senjata. Atau Polandia yang saking seriusnya sampai menargetkan 5% dari seluruh ekonominya untuk pertahanan. Belum lagi NATO yang terus menekan semua anggotanya buat mencapai target ambisius 3,5% PDB di tahun 2035. Tapi pengorbanan yang paling berat itu bukan dihitung pakai euro. Eropa secara sadar memotong urat nadi energinya sendiri. Bayangkan, 15 paket sanksi dijatuhkan, 210 miliar euro aset Rusia dibekukan. Dan yang paling gila, keran gas dari Rusia ditutup total. Buat warga biasa di Berlin, Paris, atau Madrid, ini artinya apa? Artinya musim dingin yang brutal. Rasa dingin yang menusuk tulang bukan cuma di luar, tapi juga di dalam rumah mereka saat melihat tagihan pemanas yang melonjak 3-4 kali lipat. Pabrik-pabrik kecil, jantung ekonomi lokal mulai terbatuk-batuk lalu mati satu persatu. Semua ini mereka terima karena mereka percaya mereka sedang melindungi diri dari serigala di timur. Seluruh benua, setiap pemimpin, setiap jenderal, setiap analis, semua mata mereka terpaku ke timur, mengawasi setiap pergerakan pasukan Rusia, menganalisis setiap kata yang keluar dari Kremlin. Mereka begitu fokus, begitu waspada, sampai-sampai mereka sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mengendap-endap dari arah yang berlawanan. Dan tepat di saat semua orang sedang menahan napas, tirai panggung pun terbuka, memperlihatkan sebuah plot twist terbesar dalam sejarah geopolitik modern. Sebuah kejutan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam skenario terburuk pertahanan Eropa sekalipun. Pertanyaan yang dulu terdengar konyol sekarang menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Bagaimana jika semua pengorbanan itu, semua penderitaan itu ternyata ditujukan ke arah yang salah? Yah, Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih. Dan di bulan Januari 2026, dia melakukan sesuatu yang sama sekali di luar nalar. Bukannya ikut menekan Moskow, Trump justru memutar haluan kapal raksasa Amerika, mengarahkannya ke target yang sama sekali tak terduga. Dia tidak melihat ke arah Rusia. Tatapannya tertuju jauh ke utara, ke hamparan es Arktik, ke Greenland. Dan dia datang bukan sebagai kawan pelindung, dia datang sebagai penagih. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Trump mendeklarasikan Greenland secara psikologis dan strategis diperlukan bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dengar baik-baik, itu bukan permintaan, itu bukan proposal, itu adalah klaim, sebuah tuntutan atas wilayah kedaulatan negara lain.
Tentu saja Denmark menolak dengan tegas, tapi penolakan itu justru mengubah segalanya. Nada bicara Washington berubah drastis, bukan lagi suara sahabat, tapi geraman predator. Hawa dingin Arktik yang beku seolah merambat masuk ke ruang-ruang diplomasi di Copenhagen. Ketegangan terasa begitu nyata. Eskalasi terjadi bukan dalam hitungan minggu, tapi jam. Hingga puncaknya, pada tanggal 17 Januari 2026, dunia menjadi saksi sebuah tindakan yang tak terbayangkan. Amerika Serikat, sang pemimpin aliansi, sang penjamin keamanan, menjatuhkan bom ekonomi ke sekutunya sendiri. Tarif hukuman sebesar 10 hingga 25% dijatuhkan kepada Denmark, Jerman, dan Inggris. Pesannya sangat brutal dan jelas. Serahkan Greenland atau ekonomi kalian kami hancurkan. Ini bukan lagi diplomasi. Ini adalah pemerasan di siang bolong. Ribuan warga Copenhagen tumpah ke jalan. Wajah mereka menunjukkan campuran antara amarah dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin sekutu yang mereka andalkan selama 70 tahun kini justru menjadi ancaman terbesar mereka? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Denmark harus menyiapkan pertahanan bukan untuk melawan Rusia, tapi untuk melawan Amerika Serikat. Jadi, di pagi yang sangat dingin tanggal 20 Januari 2026 itu, Eropa akhirnya sadar. Mereka terbangun di tengah sebuah tragedi geopolitik yang luar biasa. Sebuah realitas baru yang kejam baru saja dimulai. Coba kita rangkum 4 tahun terakhir ini. Eropa mati-matian membangun benteng untuk melawan serigala di timur. Mereka membeli ribuan tank buatan Amerika, mengosongkan kas negara dan membuat rakyatnya menderita. Semua demi bersiap menghadapi bayangan Rusia. Tapi ternyata, serigala itu tidak pernah benar-benar menerkam. Dia hanya diam di balik pagarnya. Justru, ular yang selama ini mereka sambut di dalam rumah, yang mereka anggap sebagai penjaga, dialah yang pertama kali menggigit. Kutipan dari George Galloway yang dulu mungkin terdengar berlebihan, kini terasa begitu menghantui. Sebuah ramalan yang jadi kenyataan pahit. Sepanjang hidup saya, kita diberitahu bahwa Rusia akan datang. Namun ternyata, Amerika lah yang benar-benar datang untuk menerkam. Eropa kini harus menelan pil pahit. Moncong senjata yang paling mengancam kedaulatan mereka ternyata tidak berlogo bintang merah Soviet, tapi berlogo bintang dan garis dari bendera Amerika. Ancamannya bukan lagi invasi tank, tapi pencekikan ekonomi. Dan sumber perintahnya bukan lagi dari Kremlin, tapi dari Gedung Putih. Aliansi Atlantik yang pernah menjadi pilar kebanggaan selama lebih dari 70 tahun, kini hancur berkeping-keping. Kepercayaan yang dibangun dengan darah dan pengorbanan selama beberapa generasi, luluh lantak hanya dalam hitungan hari oleh ambisi sepihak. Rasa sakit dari pengkhianatan ini begitu dalam, begitu menusuk, justru karena datang dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung, menjadi keluarga. Dan kini, hanya ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara Eropa, dari Lisbon sampai ke Helsinki. Sebuah pertanyaan yang akan membentuk ulang peta kekuatan dunia. Jika pelindungmu sendiri telah berubah menjadi predator, lalu, siapa yang sebenarnya bisa kamu sebut kawan sejati hari ini?